tahu saya beli kamu berapa. Satu orang itu sekitar 35 juta kalau uang kamu, dia bilang gitu. Yuk bangun ha, digendong kayak pikul beras dia, digendong masukkan ke mobil. Mau kemana? Bilang, yuk mau kita buang ke hutan. Adikku mana pak? Gak ada, mati adikmu katanya. Agus, anak ini saya mau training 1 tahun gak saya gaji, boleh? Boleh, langsung ditutup teleponnya. Dari Facebook. Dari Facebook. Jadi di Facebook itu ada nomor kontak begitu. Jadi di iklan Facebook itu atas nama Alia Mukita. Di iklan itu ada nomor WhatsApp. Jadi aku ngubungin WhatsApp. Dia menghubungi nomor yang tersambung. Dia respon dengan baik. Dia mengiming-imingi gaji yang besar, kerja yang normal dengan gaji yang besar. Gajinya 1.200 ringgit Malaysia. Dia tanya-tanya kan, tamatan apa, punya KTP atau gimana gitu. Terus kita tanya-tanya kerjanya apa, jobnya apa. Dia bilang jobnya formal, normal, biasa kayak kerja biasa, 8 jam kerja, gajinya 1.200 ringgit dengan waktu kerja yang biasa, dapat cuti, masih bisa dapat libur, bilang gitu. Terus kita tanya ada job apa aja, dia kasih itu kan, kita waiters, kasir. Oh, jadi restoran seperti itu kurang lebih ya? Iya, pokoknya job formal lah yang bukan pembantu rumah tangga. Terus dia minta data-data kita kan, kalau memang mau dia bilang minta data-datanya dulu buat. Oh, jadi kita kirim lewat WhatsApp atau? Jadi foto data-datanya, softcopy-nya dikirim lewat WhatsApp. Dan dia bilang untuk bikin paspor dan formulir, dia bilang gitu kan. Oh gitu ya mbak, oke mbak, kita mau, dan gitu kan. Kita kirimlah data-data kita semua. Kita kirim data-data kita semua. Tapi kita bilang kita belum siap berangkat sekarang, dan gitu. Dikasih tiket, dikirim tiket? Iya, dia kirim tiket. Naik pesawat? Naik dari pesawat. Palembang ke? Palembang ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Dan tiba-tiba kirim apa namanya? Tiket. Booking tiket. Tanggal berapa itu? Dia kirim sekitar tanggal berapa saya lupa, pokoknya tiketnya tertulis untuk tanggal 4 September. Oh, 4 September. 4 September dulu. Loh mbak, kita bingung kan. Loh mbak, kita kan belum deal, maksudnya kita udah bilang mau, tapi kita belum deal dengan waktu keberangkatan. Waktu keberangkatan. Dia bilang pokoknya kan kalian udah mau nih, maksud dia. Pokoknya kalian harus berangkat. Kalau kalian nggak berangkat, kita bisa lapor polisi karena data-data kalian sudah kita simpan. Bilang begitu. Wah, kita nggak bisa apa-apa. Kita pikir gitu. Berangkatlah kita tanggal 4 September dari Palembang ke Surabaya. Kita lama sekali di situ sampai tengah malam. Ayo kita pulang, dia bilang. Oh ya sudah, kita pikir mau diantar ke PT. Ternyata pas kita diantarkan ke sebuah rumah. Ternyata itu rumah dia. Oh, rumah dia, bawa ke rumah. Di Blitar, bukan di Surabaya. Kita dikasih kasur, tidur di ruang tamu, dikasih kasur kan. Nica, Pera, kalian tidur di sini dulu. Besok kita ke PT. Besok saya antar ke PT, dia bilang. Ya nanti kita carikan lagi. Jawaban dia setiap kita tanya selalu nanti kita carikan lagi. Yang gitu. Nanti malam Pak Agus jemput kalian untuk berangkat ke bandara, yang gitu. Dari Surabaya terbang ke Batam, dari Batam ke Malaysia naik kapal feri. Dari pelabuhan, di pelabuhan itu disuruh nunggu Pak yang beli tiket, kita pisah. Lalu sampai di Malaysia, Vera dijemput sama siapa? Nyampe Malaysia itu di Johor jam 7 malam. Jam 9 baru dijemput sama Pak Yusuf. Antar ke rumah Pak Yusuf itu di perumahan Austin Perdana, Jalan Austin Perdana 2/6 nomor 6 rumahnya. Disuruh nginep di situ 1 malam. Paginya jam 8
aku diantar ke terminal Larkin Johor Sendirian. sendiri, semua sendiri-sendiri. Pas di terminal itu semua barang kecuali handphone dititipkan ke sopir. Nyampe di terminal Pahang dijemput agensinya perempuan. Agensinya apa namanya? Kita nggak ada nama agensi, rumah biasa. Oh, seperti itu. Padahal dibawa, ada perempuan langsung dibawa ke satu rumah. Dia bilang nanti ada majikan jemput kamu yang kedai runcit yang dijanjikan Pak Agus. Oke. Dijemput majikan kedai runcit, dibawa ke rumahnya. Terus dijelaskan, kerja di sini kedai runcit tahu, aku bilang gitu kan. Tahu nggak kerjanya apa saja? Kerja di kedai, aku bilang enggak. Jadi kamu bangun 2:30. Dari 2:30 sampai jam 7 pagi, setengah tujuh pagi, kamu harus masak, ngepel, nyapu, mop barang, nyuci, mandikan anak saya. Jam 7-nya kamu ke kedai runcit. Dari jam 7 sampai jam 5 sore ke kedai runcit. Tapi jam 10 pagi kamu harus bersih-bersih sama masakan karyawan yang di kedai runcit. Terus jam 3 kamu harus kembali masak, terus bersih-bersih kamar karyawan. Dari jam 6 itu kamu harus ngepel, harus nyuci, harus mengerjakan yang pagi tadi saya kerjakan lagi. Harus mandikan anaknya, nidurkan anaknya, masak untuk anaknya, masak untuk keluarganya. Kamu boleh makan kalau kami sudah makan. Kamu boleh tidur kalau kami sudah tidur. Aku tanya, "Mem biasa tidur jam berapa?" Jam 12. Jadi aku tidur jam 12, bangun 2:30. Iya, sanggup nggak? Sanggup, aku bilang gitu kan. Setelah 2 minggu saya dapat majikan orang Cina. Orang Cina. Di daerah mana itu? Daerah Mentakap. Mentakap. Masih di daerah Pahang. Pahang. Jadi di situ seperti apa? Waktu pertama kali bekerja di situ kaget enggak di situ? Kaget banget, rumahnya besar banget. Rumahnya besar banget, semuanya harus dibersihkan, harus 1 hari selesai. Semuanya harus dibersihkan, pagi nyuci pakai tangan, terus sapu, nyapunya harus 2 kali, ngepelnya harus 2 kali, nyuci kamar mandi. Sendirian? Sendirian. 7 kamar mandi saya sendirian. Dari bangun jam 5 sampai jam 10 baru selesai yang di bawah. 10 malam? 10 pagi. Oh, 10 pagi. 10 pagi baru selesai yang di bawah. Terus saya masak dulu. Habis itu naik ke atas. Bersih-bersih lagi. Selesai jam 5 sorean. Teras itu sampai jam 7. Sampai jam 7 saya masuk. Bersih-bersih dapur lagi, bantuin dia masak untuk makan malam. Habis itu sekitar jam 9 atau jam 10 saya masuk setrika baju. Selesai sampai sekitar jam 12 lewat 6. Berulang-ulang seperti itu terus? Saya cuma 2 hari. Hari pertama seperti itu. Hari keduanya saya lagi masak air di dapur, saya pingsan. Dibawa lagi agensi ke kantor 1 minggu saya seperti diasingkan. Mau makan, mau enggak, mau minum, mau enggak, terserah. Tapi Dia bilang, disediakan tapi tidak ada yang makan atau gimana. Kalau ada makan, kalau enggak ada terserah. Enggak boleh karena saya enggak punya uang, enggak punya apa, saya enggak punya bahan. Semua bahan punya kantor, dan kalau enggak ada orang yang makan enggak boleh disentuh. Jam 9 malam nanti ada yang jemput kamu, majikannya India. Kamu jangan bilang kalau kamu sakit, kamu jangan bilang kalau kamu pingsan, kamu harus terlihat kuat gitu. Karena kalau kamu terlihat sakit, dia nggak mau ambil kamu, bilang gitu. Saya cuma bisa bilang, ya, bilang gitu. Nica, besok kita ke Batam. Batam mana nih? Aku bilang, Batam Indonesia. Ya, mau ngapain? Kita mau cap kamu punya paspor, aku bilang gitu kan, soalnya. Sama majikan India tadi? Iya, majikan India. Rencananya tanggal 3 itu kita mau balik lagi ke Malaysia.
ternyata paspor saya bermasalah. Paspor saya dapat SP. Saya nggak bisa balik lagi ke Malaysia. Saya harus menginap selama 8 hari, minimal 8 hari dulu di Indonesia, di Batam. Vera, yuk pulang. Adek yuk sudah di rumah. Pulanglah aku kan. Pas pulang ke rumah, ditunjuk-tunjuk. Yuk nggak tahu diri, yuk mau kerja apa katanya. Tapi kata mem ada adekku. Enggak, saya tipu yuk aja katanya. Yuk mau kerja apa? Aku nggak mau mem, aku nggak bisa masak. Yuk perempuan nggak bisa masak? Nggak bisa, aku bilang gitu kan. Aku nggak bisa masak. Perjanjiannya dari Pak Agus itu kerjanya kalau kedai aja, waiter aja, kasir aja, nggak ada yang nyambi jadi PRT. Di sini semua kerjaan jadi PRT. Kalau you nggak mau, I tak sudi you makan makanan I. Aku diam, dia telepon Pak Agus. Yang sudah disambungin sama Mbak Linda. Aku tanya si Nika dulu kan, adekku mana Pak? Nggak ada, mati adekmu katanya. Pak, kayak mana ini Pak? Aku bilang. Mbak, ini kayak mana Mbak? Aku bilang, itu kan udah bertiga kan. Ini nggak sesuai sama perjanjian kita. Kata Mbak nggak nyambi jadi PRT. Oh saya nggak tahu. Lah, Mbak kan penyalurnya, nggak mungkin nggak tahu. Pokoknya nggak mau Mbak, saya mau balik. Saya bilang gitu. Katanya, udahlah Fer, pokoknya kamu di situ aja. Kerjalah di situ baik-baik. Masa bisa belajar? Aku nggak mau, aku bilang gitu kan. Terus Mem ini bilang, Agus, anak ini saya mau training 1 tahun, nggak saya gaji, boleh? Boleh. Langsung ditutup teleponnya. Dia masuk ke dalam, kupingku diginikan sampai merah. Yuk dengar Mem. Yuk orang Indonesia miskin, bertingkah, buat masalah banyak kali katanya. Baru kerja sebentar udah minta pulang katanya. Diam, aku mau pulang Mem. Yuk mau pulang, yuk suruh orang tua yuk tebus 30 juta tahu katanya. Dia kesal lihat saya nangis terus kan. Saya itu sudah beli kamu tuh mahal. Kalau kamu bisa ganti rugi, ya oke. Belum. Saya diam aja. Kamu tahu saya beli kamu berapa? Satu orang itu sekitar 35 juta kalau uang kamu, dia bilang gitu. 35 juta. Kamu punya uang untuk ganti rugi, dia bilang gitu. Yuk punya bapak telepon. Pas diangkat, aku ngomong sama ibuku kan. Ditulis sama dia di kertas. Mama, saya kerja di Malaysia ya. Mamaku bilang, ngomong apa kau? Katanya, udah bahasa sana. Mak, aku mau dipijak kakiku pakai sandal dia. Bagian apa dia mau dijak? Di sini sampai kempot loh kemarin. Dia high heel gitu. Ay sudah cakep yuk, jangan cakep yang beza. Ya Mem. Aku minta tolong orang. Aku bikin surat, tolong saya. Nanti ada orang dekat, apa hal, tandas. Jadi pas dia ke WC, aku bilang, Kak, aku ceritakan lah. Telepon punya bapak. Jadi setiap dari tanggal 4 sampai tanggal 8 itu aku ngabarin keluargaku terus. Aku di sini, alamatnya di sini. Ternyata pas tanggal 8 ada polisi datang ke restoran. Itu sekitar jam 6. Ini Polisi Malaysia. Sekitar jam 6 dia ngomong sama majikan restoranku itu. Jam 7 dia pulang. Aku langsung dipanggil. Majikanku itu bilang, apa hal yuk punya bapak suruh orang kesini? Itu orang suruhan bapak yuk. Oh iya, aku bilang. Ya, itu polis. Yuk sudah gila ha. Kan karena karyawan di situ 11 dan 11-11-nya itu ilegal semua. Sekitar setengah 8 aku dijemput sama agensi, diantar ke rumah penampungan itu, ditunjuk-tunjuk lagi, ya disiksa lagi, ditampar lagi, diinjak lagi, didorong lagi, dikucilkan lagi. Setengah 3 malam, yuk bangun ha, digendong kayak mikul beras dia, digendong masukkan ke mobil. Mau kemana? Aku bilang, yuk mau kita buang ke hutan. Aku diam aja. Pas memang bener sampai hutan, aku dilempar. Harus itu ditarik, dilempar.
tapi ku gentol, pokoknya ku gentol, tak Pegangan mau, terus ya? ku gandeng, gak mau aku bilang gitu, gak mau. Akhirnya nggak jadi, dibalikkan lagi aku, yuk tidurlah, dasar hantu, dia bilang gitu kan. Yuk mau pulang tak? Mau mem. Tapi kamu pulangnya ikutin arahan saya, jangan sampai kamu ngeyel atau kabur. Iya pak. Kamu tak sandra dulu, dia bilang ke aku tak sandra dulu. Orang ini, kamu tak sandra dulu, kamu pulang ke Blitar dulu, kamu tak sandra dulu, nanti tunggu orang tua kamu tebus kamu baru dipulangkan. Iya pak, lagian saya nggak punya apa-apa. Dengerin arahan saya, kalau kamu nggak dengar arahan saya nggak tahu, kamu nggak akan selamat, dia bilang gitu kan. Ke pelabuhan Tulang Laut. Itu paspornya mau dititipkan ke orang imigrasi, tapi aku yang bujuk Pak Yusuf kan, dengan dandan kayak orang gila lah pokoknya. Aku bilang, Pak, mana ada orang mau tolong saya pun macam nih. Iyalah, tak ada yang mau tolong yuk macam orang gila, katanya gitu kan. Ya, bagilah saya paspor pak, terus dibagi sama dia. Yuk tunggu sini saya mau ke tandas. Iya pak, itu jam 8 kan, perginya jam setengah 10. Pak Yusuf ke WC, aku langsung masuk, aku langsung nunggu di kapal. Hantu, yuk masuk kapal duluan, kurang ajar katanya gitu kan. Diam aja. Terus Pak Yusuf itu biasanya kan kalau masuk mau ke kapal tuh harus pakai paspor kan. Dia dengan mudah lewat aja dia sampai depan kapal kayak gini. Nungguin kapalku itu jalan baru dia pergi. Pas di jalan ada yang nolong, nanya, kamu kenapa? Aku ceritain gini, perempuan kan yang nolong. Kamu ganti penampilan. Jadi aku dipakein jilbab waktu itu, dipakein make up, dipinjemin baju, dipinjemin jilbab, dipinjemin sepatu. Terus aku pikir kalau dengan dandananku kayak gini masih ketahuan. Aku minta tolong sama laki-laki. Nama laki-laki itu Gufron kalau nggak salah. Kak, aku kayak gini. Dibilang Gufron itu, oke, kamu jadi istri saya. Pura-puranya jadi istri saya. Kamu gandeng saya. Ya, dia bilang. Pas turun gandeng kan sama si Gufron ini yang nggak kenal ini. Terus pas turun lift, Pera, aku nggak noleh, Pera, aku ginikan. Jadi diginikan sama ini Kak Gufron, diginikan, kamu Pera kan? Jadi kata Kak Gufron, apa kok pegang-pegang istri orang, istri aku ini katanya. Oh gitu ya bang, sorry lah ya bang katanya. Terus diikutin kan kami, pas kami keluar, Pera itu katanya, langsung lari kami, pencuri katanya gitu kan, pencuri, lari naik taksi. Itu di mana itu? Itu udah di Batam. Oh, sudah di Batam. Rupanya di Batam itu sudah ada yang jemput. Di Batam itu banyak orang-orang Pak Agus. Bahkan di Surabaya pun polisi pun banyak orang-orang Pak Agus. Jadi kami itu pas turun dari taksi sembunyi di rumah makan. Gak lama dari situ bibiku jemput. Oh, memang bibi ada di Batam. Bibiku rumahnya di Batam. Dari ini kan telepon dia bahwa dia ada di hotel ini karena dia dijagoi oleh bodyguard itu. Jadi saya telepon keponaan, tapi keponaan takut ngambilnya oleh karena bodyguard itu banyak katanya. Berpesta juga katanya. Iya. Jadi ngeri dia takut mati katanya, mau mano. Udah aja aku telepon lah kawan Juju di mana, nggak tahu kawan memang jadi Ibu Yayen. Aku suruh Pera nelpon Ibu Yayen. Oh, langsung begitu ya? Ya langsung. Untuk menyelamatkan si Nica. Dia nikah. Jadi awalnya kejadiannya di hari Minggu, kira-kira pukul 8 malam. Tuh saya mendapatkan telepon dari saudari Vera. Jadi saudari Vera itu kebetulan anak dari karyawan saya di Pasar 16 Ilir. Itu namanya Pak Ali, anak dari Pak Ali. Dia menelpon saya menyampaikan bahwa sepupunya itu yang selama ini hilang, tidak ada kabar selama 1 bulan, pergi berangkat pamit berangkat kerja, dan oleh Mbak Vera dinyatakan terakhir sekali diketahui berangkat ke Malaysia. Ternyata malam ini menelpon Vera
berada di salah satu hotel di kota Batam, di Nagoya. Jadi hotel di Nagoya Batam, dan minta dijemput atau diselamatkan. Itu teleponnya sambil nangis, sambil panik. Itu telepon saya, pokoknya minta malam ini juga harus diselamatkan. Jadi dan minta mengajak saya ke Batam. Pokoknya Bu, malam ini juga kita harus ke Batam, selamatkan adik saya, selamatkan adik saya. Gitu terus dia ngomongnya menceracau gitu. Jadi saya bilang, kamu tenang dulu. Nah saya berpikir, nggak mungkin dong, waktu ya. Kita nggak mungkin, pesawat juga nggak ada kan. Pagi juga nanti kita udah mikir, anak ini nggak mungkin kalau kita berangkat nggak mungkin bisa diselamatkan. Dan memang sebelumnya 2 minggu sebelum Vera telepon saya, Pak Ali, papanya Vera, kemudian Vera sendiri dan orang tuanya Nica itu dari Oku datang ke Palembang ke kantor saya, minta tolong dicarikan anaknya yang hilang. Terakhir katanya diberangkatkan oleh agent dari Surabaya, tapi agent abal-abal bilangnya gitu. Jadi ternyata ini anak ini yang hilang. Jadi saya pikir saya harus gunakan jaringan Pemuda Pancasila, karena kebetulan saya kan ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Kota Palembang. Nah, langsung saya telepon Ibu Ella 5 kali lebih, 7 kalian saya telepon, nggak diangkat-angkat. Rupanya Ibu Ella sedang diopnam di Rumah Sakit Embung Fatimah. Diopnam karena DBD, sudah 4 hari opnam. Nah, saya terus telepon sampai akhirnya diangkat oleh Wakil Ketua Sri Kandi Pemuda Pancasila Kepri, namanya Ibu Elvina yang ada di foto tadi. Nah, saya ceritakan ke Ibu Elvina bahwa ini ada anak kader Pemuda Pancasila, saya bilangnya seperti itu. Ada anak kader Pemuda Pancasila yang hilang dan sekarang ada di Batam, di Nagoya, di Hotel Z, di Hotel N, itu minta diselamatkan karena diduga adalah korban human trafficking, dan selama 1 bulan tidak ada kontak sama sekali dan orang tuanya udah menghadap saya. Nah gitu. Sekitar 1/4 jam dia telepon lagi. Oke ketua, informasinya sangat positif. Saya telepon Komandan Kotim Matidana, katanya hotel itu adalah hotel yang di bawah pengawasan dan keamanan dia yang pegang. Nah, saya pikir alhamdulillah. Oke cepat bergerak. Ya, kami sama-sama meluncur ke hotel itu. Nanti begitu sampai di sana, tolong ketua langsung bicara sendiri dengan Komandan Koti, jelaskan situasinya. Oke. Jadi sekitar 1/4 jam dari dia telepon sampai, nah sambil ini nelpon si Nica nelpon saya terus. Dia kan, saya kan minta nomor HP Nica dengan Vera. Saya hubungi dulu Nica, ini Bunda Yeyen, saya tadi ditelepon Vera, ini nanti akan ada tim kita di sana untuk menjemput dari Pemuda Pancasila. Kamu benar? Ya, kamu pakai baju apa? Nah, bingung menjelaskannya. Saya bilang gini aja, supaya ada pencirian kamu, apa yang ada di situ, ada sal tidak? Tidak ada. Kamu dikunci tidak rambutnya? Kamu masih pakai jilbab nggak? Tidak, kan aslinya berjilbab. Pakai jilbab nggak? Tidak lagi. Rambut kamu seberapa? Sebahu. Dikuncir? Ada kuncir? Ada. Kamu kuncir miring kanan, berarti nanti tim saya jemput anak yang kuncirnya miring kanan. Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Terus saya kasih kode. Nanti kamu sekarang di mana? Di kamar, jangan keluar. Jangan keluar. Ini dia udah takut. Nanti saya dijemput sama sopirnya majikan saya. Nanti saya takut. Nanti dia pasti jemput. Saya bilang, siapapun yang ketok-ketok pintu kamu jangan dibuka kecuali dia Pemuda Pancasila. Nanti ada kodenya di Pancasila. Kamu jawab aja, kamu anak kader Pemuda Pancasila. Ya, kata dia kan. Nah terus 1/4 jam dari itu sambil saya kontakkan si Nica, 10 menit dari dia telepon saya tiba-tiba dapat foto dari Ibu Elvina bahwa Nica sudah ada dengan dia. Langsung saya telepon, saya mau bicara langsung. Bicara masih dalam hotel itu mereka posisinya. Saya bicara langsung sama Nica. Ya Nica sudah pakai HP-nya Elvina, jadi untuk meyakinkan ya. Ini benar ya, sudah kamu ikut Ibu Elvina, pokoknya kamu selamatkan dulu, besok pagi-pagi sekali Bunda Yeyen jemput ke Batam. Siapapun yang jemput selain Bunda Yeyen tidak boleh, dan kamu tidak boleh terpisah dari Ibu Elvina atau siapapun. Nah, terus saat itu saya lupa kasih tahu bahwa HP-nya harus dimatikan. Itu HP-nya saya bawa, BB-nya saya bawa, BB-nya kecil seperti ini, kecil sekali. Sorry teman-teman. Jadi saya pegang karena nanti untuk barang bukti untuk pada saat investigasi ini nomor HP-nya, SMS-nya juga ada semua di sini. Ini kecil sekali, ini jempol kecil sekali.
Ini dual SIM. Nah, dual SIM. Ya. Ini bukti laundrynya, tempat di hotel tempat yang nginep ya ada di sini. Jadi kita tinggalkan. Jadi ini yang di dalam tisu ini nomor telepon ponselnya ini saya simpan di sini. Jadi paginya saya terbang pesawat yang jam 9, kurang lebih jam 9 dari Palembang langsung menuju Batam, dijemput oleh Ibu Elvina sama Nica. Nica ikut jemput, langsung dijemput oleh mereka, kondisinya aman berarti kan. Strategi untuk pemulangan Nica karena Nica tidak bawa identitas apapun, KTP tidak bawa, kan paspornya disita, semuanya kan disita. Ya, untuk memulangkan Nica kan karena kita harus naik pesawat dan harus cepat. Tuh karena kita disarankan saat itu kalau bisa secepatnya pulang karena sindikasinya juga masih di situ. Tapi selama di sana kita dijaga keamanannya. Sekitar jam 2 itu pergi ke Ditreskrimsus Polda Riau, ke sana melakukan pelaporan resmi karena bagaimanapun ini harus dilaporkan supaya nyambung, supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan pada saat perjalanan pulang. Dan kemudian pertimbangan kita juga karena Naca itu identitasnya ditahan oleh pihak mereka, takutnya disalahgunakan nanti dikriminalisasi. Bisa jadi kan dikriminalisasi. Jadi kita sudah buat laporan, ditemui, dan kemudian dari pihak otorita bandara juga sudah ditelepon bahwa besok kita akhirnya pulangnya paginya, bahwa nanti pagi ada salah satu penumpang yang diduga adalah korban human trafficking yang untuk diizinkan bisa melewati bandara tanpa identitas seperti itu. Dan kita juga disarankan untuk bisa membantu mengembangkan kasus dan mengusut kasus ini mulai dari tempat kejadian yaitu di area Jawa Timur. Jadi kita juga nanti disarankan saat itu untuk membuat laporan ke Polda Jawa Timur karena Nica dan juga sepupunya Vera yang sudah pulang terlebih dahulu, pulang dengan cara melarikan diri ya, itu dirugikan sekali dengan adanya kejadian itu, yaitu kehilangan identitas dan juga ijazah. Kalau KTP KK mungkin bisa dibuat lagi, tetapi ijazah dan piagam-piagam agak kesulitan, akte kelahiran yang asli semuanya asli, itu yang ditahan harus bisa kembali karena mereka kan juga harus melanjutkan hidup dan bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan keterangan dari Nica dan Vera kan masih ada 2 lagi yang dari Sumsel yang belum jelas keberadaannya dan beberapa yang lainnya yang barengan dengan mereka. Ini kan kita juga harus bantulah. Kasihan, ini 2 aja ceritanya seperti ini, apalagi yang lain gitu.